Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita duduk bersama di salah satu masjid Allah Subhanahu wa taala untuk bertolabul ilmi, untuk mendalami dinul Islam, untuk mempelajari agama Allah. Minimalnya ini adalah sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla dan sebagai bentuk cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sejatinya pembuktian kita dari pernyataan bahwa kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dengan menjalankan dan mengamalkan apa yang beliau praktekkan, apa yang beliau anjurkan. Kecintaan akan memunculkan ketaatan. Kecintaan akan memunculkan pengorbanan. Selain juga banyak memuji namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di kesempatan pagi yang insyaallah kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan mengkaji satu pembahasan yang terkait tentang al-masbuh atau fikih masbuh. Seperti apa nih gambaran yang biasa kita praktekkan, kadang juga kita melihat orang-orang yang masbuh. Yang jelas masbuh itu artinya didahului ya, sabako, mendahului, masbuk berarti didahului. Didahului dari waktu yang sudah disepakati. Kapan waktu disepakati? Kalau untuk sholat ya berarti ketika imam takbir, kalau kita langsung setelahnya maka kita bersama-sama. Tetapi kalau sudah membaca surat berarti kita masbuk. Ada masbuk ketinggalan karena bacaan, masbuk 1 rakaat, masbuk 2 rakaat, atau masbuk setelah selesai. Di pembahasan yang lalu kita mengkaji tentang apa nih yang menjadi perhatian kita bersama bagi orang yang tidak masbuk. Jadi kita orang yang tidak masbuk juga harus memperhatikan orang yang masbuk. Sedangkan sekarang pembahasan terkait dengan sang masbuk itu sendiri. Kalau di hari Jumat memulai untuk ibadah Jumat adalah ketika imam khutbah. Maka tatkala imam sudah mulai berkhutbah membaca, kita datang berarti kita masbuk. Didahului. Kita mengkaji beberapa kekeliruan yang biasa dilakukan oleh orang-orang yang masbuk, yang tujuannya untuk kita jauhi, yang tujuannya juga untuk kita menasihati kepada yang lain. Karena sejatinya kita mengetahui kebaikan untuk diamalkan, mengetahui keburukan untuk ditinggalkan. Bagaimana pernah dinyatakan oleh Hudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhu. Kata beliau,
tatkala para sahabat banyak bertanya tentang kebaikan, aku banyak bertanya tentang keburukan. Tujuannya supaya aku bisa menghindari. Dan ini jelas imbang ya. Dalam Al-Quran pun demikian. Ada perintah untuk mentauhidkan, larangan untuk menyekutukannya. Perintah untuk mengikuti tuntunan Nabi Muhammad SAW, ada larangan untuk menyelisihinya. Perintah untuk mengamalkan amal soleh, larangan mengerjakan keburukan. Dan beberapa kesalahan ini ada yang sifatnya haram, ada yang sifatnya makruh, dan ada yang sifatnya juga menyelisihi yang lebih utama. Pertama adalah as-sur'atu li idraki ruku' awit tasyahud. Buru-buru melakukan gerakan yang menghilangkan fokus kita hanya untuk mendapatkan ruku'nya imam, atau kalau sudah kerasa terlambat jauh, buru-buru supaya mendapatkan tasahudnya imam. Jangan sampai imam keburu salam. Dan ini jelas tidak sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kata Abu Qatadah radhiyallahu anhu, ketika kami sholat bersama Nabi SAW, terdengarlah suara kelebatan laki-laki, suara kaki yang gedebuk-gedebuk. Ketika sholat sudah usai, beliau bertanya, ma sya'nukum, ada apa nih? Apa urusan kalian? Dijawab, ista'jalna ila sholat, kami buru-buru untuk mendapatkan sholat, supaya bisa mendapatkan ruku bersama imam, yang tandanya berarti mendapatkan 1 rakaat. Kata beliau, fala taf'alu, jangan kalian lakukan. Idza ataitumus sholata fa'alaikum bisakinah, kalau kalian mendatangi salat, datangi dengan keadaan tenang. Fama adraktum fasallu, ketika kita masuk ke dalam masjid, apa yang sedang dilakukan oleh imam dan para jamaah, fasallu, segera salat. Masuk bersama para jamaah, ikuti apa yang sedang terjadi. Wa ma fatakum fatimu, adapun kalau ternyata kita kekurangan 1 rakaat, ya udah tinggal disempurnakan setelah sholatnya usai. Nah, larangan ini jangan kau lakukan ya dalam keadaan tergesa-gesa, supaya bisa bergabung. Di antara hikmahnya, karena bisa jadi ya, seorang yang dari tempat parkiran lari misalnya ya, dari sana lari, biar dapat rukunya imam. Ketika dia mulai takbir, jelas nafasnya tidak bisa terkontrol, dia buru-buru, maka khusyuan tidak dia dapatkan, bahkan bisa jadi akan mengganggu yang ada di sampingnya. Salat harus didatangi dengan rasa takut, tunduk, tenang, berwibawa. Begitupun ketika kita mendengarkan iqamat salat. Di sini berarti ada satu anjuran ya, untuk datang jauh sebelum waktunya, atau ya datang kapan kita mampu sesuai dengan kemampuan kita, yang jelas dalam keadaan tenang. Berikutnya, takhatti riqabin nas yaumal jum'ah, melewati pundak para jamaah ketika hari Jumat, khususnya ketika seseorang terlambat, kemudian dilihat safnya sudah rada penuh, tetapi di depan masih rada renggang. Tahu dia keutamaan saf paling depan. Depan kayaknya masih bisa diisi nih, sebelah sana masih renggang. Kita datang dari belakang, maju ke depan. Ini satu semangat yang luar biasa untuk mengisi saf yang kosong. Hanya saja jangan sampai melewati pundak teman yang ada di depannya.
Berbeda ya kalau kita duduk di sini kemudian di sampingnya ini ada kosong, lewat sini tentu dengan adab misalnya dengan permisi, maaf. Yang dilarang di sini adalah melewati pundak. Ini pundak kita udah rapat dengan yang di sampingnya misalnya lewat pundak seret. Ini kakinya dia samping muka kita ya. Jelas ini akan menyakiti, akan mengganggu. Pernah terjadi di zaman Nabi SAW ketika beliau berkhutbah. Nah, di sini digambarkan faqad ra'a an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yataqatta riqaban nas. Rasul melihat seseorang yang maju ke depan melewati pundak temannya, lalu beliau pun bersabda, "Ijlis faqad azaita." Duduk kamu sudah menyakiti. Ketika ini kasusnya terjadi saat imam berkhutbah, ini diharamkan sebagaimana juga diharamkan di luar khutbah. Namun ketika khutbah berlangsung asyad, lebih dahsyat larangannya. Mengganggu orang yang dilewati sehingga fokus dia untuk mendengarkan khutbah terputus. Mengganggu orang yang di sampingnya atau di belakangnya karena pandangannya lihat ke dia. Akhirnya fokus dia untuk mendengarkan khutbah pun terputus. Padahal keutamaan mendatangi Jumat dengan memperhatikan syarat-syaratnya, pahalanya seperti orang yang berpuasa 1 tahun, sholat 1 tahun. Ada satu hadis dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man lagha aw taqatta kanat lahu zuhran." Ini spesifik banget hadisnya nih. Man lagha, siapa yang melakukan kesia-siaan, lagha, atau melewati pundak, kanat lahu zuhran ya. Secara terjemahan ya dia hanya mendapatkan zuhurnya saja. Namun menurut pernyataan Ibnu Wahab, salah satu rawi hadis ini, beliau menyatakan ajza'at atau ujzi'at anus salatu wa harima fadilata al-jum'ah. Atau fadilatu al-jum'ah. Salatnya sah tetapi tidak mendapatkan keutamaan salat Jumat. Ya, salat Jumat ini pahalanya luar biasa. Bahkan bisa menjadi kafarah sampai Jumat berikutnya. Bahkan ditambahkan 3 hari. Dari Jumat ke Jumat menjadi kafarah ya. Kita sholat Jumat di antara pahalanya mendapatkan kafarah ampunan dosa sampai Jumat berikutnya. Dengan syarat menghadirinya dengan tenang, tidak menyakiti. Dalam artian tadi melewati pundak seorang muslim. Bahkan dalam hadis yang lain, dekat dengan imam, mendengarkan khutbah dari awal sampai akhir. Tetapi kalau sudah melakukan hal yang sia-sia, tidak mendapatkan pahala Jumatnya. Apa gambaran sia-sia? Di antaranya man massal haso faqad lago. Siapa yang menyentuh pasir maka dia telah melakukan kesia-siaan. Sedang mendengarkan khutbah ya. Megang-megang pasir gitu. Terputus tuh perhatian kita dengan khutbah sang imam. Atau dia mengatakan kepada sahabat yang sedang ngobrol, ansit, diamlah, wal imamu yaktub, sedangkan imam sedang berkhutbah, faqad lago. Dia telah melakukan hal yang sia-sia. Melakukan amar ma'ruf tuh ya. Temannya ngobrol. Diam. Dia sendiri sudah lago. Sia-sia karena terputus fokus kita dalam memperhatikan khutbah Jumat. Padahal sangat sebentar ya, yang pasir sangat sebentar. Maka bagaimana dengan orang yang terkantuk-kantuk misalnya tuh ya, itu sedikit apa banyak? Kantuk-kantuk masih mending gitu ya, seret itu ya.
Maka bagaimana dengan orang yang tertidur ya? Masih mending kalau tidurnya dari tengah-tengah. Bagaimana kalau tidurnya dari awal ya? Datang ke masjid, imam belum datang, baca Al-Quran, ketiduran ya. Tiduran pas bangun qomat ya. Kaget dia, ini sholat apa ini? Ini sholat baru nih. Kok nggak ada khutbahnya, langsung qomat. Dia yang ketiduran. Maka sholat Jumat dengan pahala yang begitu luar biasa dibutuhkan keseriusan. Di antara keutamaannya, dia harus mandi dulu. Tadi itu biar seger, biar fokus. Kemudian berikutnya al-julusu qabla sholati raka'ataini wal imamu yakhtub. Duduk sebelum mendirikan salat 2 rakaat dan imam sedang khutbah. Hadis yang terkait dengan ini, idza jaa ahadukum wal imamu yakhtub falyusalli raka'ataini. Seseorang yang datang ke masjid dan imam sedang berkhutbah, maka jangan duduk sebelum sholat 2 rakaat. Kalau di sini, ketika seorang datang dan imam sedang berkhutbah, maka sholatlah 2 rakaat. Ini berarti khusus untuk sholat Jumat. Ada yang lebih umum. Idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yusalli raka'ataini. Muttafaqun alaihi. Dua-duanya muttafaqun alaihi. Ketika di antara kalian masuk ke dalam masjid, maka jangan duduk sampai dia sholat 2 rakaat. Sebagai penghormatan kepada masjid. Ada yang menyatakan hukumnya wajib, tentu bagi yang pengen duduk di masjid atau tidur-tiduran. Karena gambarannya fala yajlis, maka jangan duduk sehingga dia sholat 2 rakaat dulu. Datang ke masjid untuk beberes, untuk nyiapin, enggak duduk, ya berarti tidak perlu sholat 2 rakaat. Datang ke masjid pengen istirahat, nah berarti sholat 2 rakaat dulu. Berkata Imam An-Nawawi, ya, 2 hadis ini dan hadis-hadis lain yang semakna sangat jelas ya, menjadi petunjuk, terutama bagi mazhab Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Ishaq ya, dan fuqaha al-muhadditsin, ahli-ahli fikih yang juga ahli hadis. Yaitu ketika seorang masuk ke dalam masjid dan imam sedang berkhutbah, ustuhibba, mereka menyimpulkan dicintai sunnah untuk sholat 2 rakaat sebagai tahiyatul masjid. Wa yukrahu al-julusu qabla ayyusalliyahuma, dan makruh duduk sebelum mendirikan sholat tahiyatul masjid tadi. Bagaimana kalau misalnya kita lupa? Fa in jalasa qama fa atabihima ma lam yutil al-faslu. Duduk, ingat belum sholat nih. Maka kalau selama duduknya enggak lama, maka dia bangun dan dirikan sholat 2 rakaat. Ini juga pernah terjadi di zaman Nabi SAW ketika beliau berkhutbah, melihat seorang sahabat masuk kemudian duduk. Beliau malah bertanya dalam khutbahnya, ya, as-shalaita raka'ataini, sudah sholat 2 rakaat? Dijawab, la, tidak, atau belum. Kata beliau, qum fasalli raka'ataini wa tajawwaz fihima. Bangun, sholat 2 rakaat dan ringankan. Jangan berat-berat, jangan lama, jangan baca surat yang panjang. Ada satu kenyataan di sini digambarkan, sebagian masuk ke dalam masjid, di khutbah yang pertama dia langsung duduk. Nah, ketika imam duduk di antara 2 khutbahnya, ketika duduk dia malah berdiri ya, untuk mendirikan sholat tahiyatul masjid tadi. Dengan harapan tadi dia masuk masjid dapat mendengarkan khutbahnya. Ketika imam duduk ada kesempatan nih sholat 2 rakaat. Di sini diterangkan jelas tidak sesuai dengan tuntunan hadisnya. Imam An-Nawawi menambahkan
kalau dia duduk di masjid sebelum tahiyatul masjid kemudian waktunya lama baru ingat fatat, ya sudah, nggak perlu lagi dia untuk mengqadha. Ada lagi satu kenyataan yang kadang juga kita pernah mengalaminya, masuk ke masjid dan dia tahu ini sudah berada di khutbah yang kedua. Kita tahu imam ini nih kalau sudah ada di khutbah yang kedua pendek gitu ya pembicaraannya, khutbahnya, paling kesimpulan atau doa. Kalau dia sholat cukup enggak ya? Nah ini perlu prediksi mendalam buat kita. Kalau ternyata saya sholat sunnah 2 rakaat tahiyatul masjid, pas di tengah-tengah iqomat ya. Kalau kita teruskan berarti kita ketinggalan takbiratul ihramnya imam yang mendapatkan keutamaan luar biasa ya. Berjamaahnya saja sudah mendapatkan keutamaan, mendapatkan takbiratul imam juga mendapatkan tambahan bonus pahala. Maka yang lebih baik bagi dia adalah ya sudah tunggu, karena sebentar lagi akan diqomat. Tetapi nunggunya tidak duduk ya, supaya tidak menyelisih hadis tadi, dia menunggu sambil berdiri. Berikutnya, hajru makanin fil masjid tsumma la yati ilaihi illa mutaakhiron. Ngecup tempat ketika dia faham bahwa posisi shaf awal itu didoakan oleh para malaikat, berjamaahnya mendapatkan pahala tersendiri, datang tepat waktunya, banyak keutamaan yang bisa dia lakukan, menjawab azan, berzikir, berdoa. Di shaf pertamanya saja juga tambahan pahala dengan didoakan malaikat. Faham keutamaan ini, akhirnya setelah sholat subuh pada pulang misalnya naruh sejadah di sini, biar ketika sholat zuhur dapat shaf pertama walaupun datangnya rada terlambat. Atau habis sholat maghrib, di sholat maghrib pengen makan misalnya, naruh sejadah dulu pulang azan isya nyantai, udah ngecup shaf pertama. Ya mungkin di kita jarang melihat gitu ya, tapi ketika posisinya di sekitar Ka'bah ya, atau dekat dengan Raudhah di Masjid Nabawi sana, keutamaan luar biasa, itu saling rebutan ya untuk mendapatkan shaf pertama. Pengen makan nih, naruh sejadah dulu terus keluar. Bagaimana seperti ini? Ada satu hadis dari Nabi SAW, riwayat Imam Muslim, man sabaqa ila ma lam yasbiq ilaihi muslimun fahuwa ahaqqu bihi. Kasusnya di sini ketika dia naruh sejadah, naruh tempat, kemudian keluar, kemudian adzan berkumandang, lalu orang-orang sudah pada berdatangan ya, shaf pertama udah penuh, shaf kedua udah penuh, dia datang shaf pertama, ada yang ngisi, padahal sudah dicup gitu ya dengan sejadah atau dengan yang lain. Kemudian dia nyuruh orang ini untuk bangun, mundur gitu ya. Ini tempat saya, udah saya cup. Maka dia athimun ya, wa hadzal hajizu athimun. Orang yang ngecup tadi dia berdosa karena dia telah melarang hak orang lain ya. Hadis tadi yang menjadi kaidah, man sabaqa ila ma lam yasbiq ilaihi, siapa yang telah mendahului. Man sabaqa ila man lam yasbiq ilaihi, mendahului sebuah tempat yang belum didahului oleh orang lain, fa wa ahaqqu bihi, maka dia lebih berhak untuk tempat itu. Jadi yang lain Nabi juga melarang. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyuqimar rajulu akhahu fayajlis fi makanihi. Nabi melarang seseorang yang
memberdirikan orang lain lalu dia duduk di tempatnya. Rawahu Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Bahkan ya ini banyak terjadi. Terus bagaimana nih kalau kita dapati seperti ini? Kita udah jauh-jauh dari masjid nih, udah bertekad pengen dapat shaf pertama ya. Datang ke masjid, shaf pertama udah penuh, seret, ada yang kosong nih. Dia datangi, ada sejadah nih. Ini kalau nggak ada sejadah saya bakalan di sini nih. Kaidahnya tadi kita yang datang lebih awal lebih berhak. Tetapi ada kaidah yang lain, kekhawatiran yang terjadi kalau misalnya sejadah ini kita taruh ke belakang gitu ya, akan memunculkan keributan. Darul mafasid muqaddam ala jalbil manfaat atau masolih, maslahat. Darul mafsadah ya, menghindari kerusakan. Aula lebih diutamakan min jalbil maslah daripada hal-hal yang bisa mendatangkan manfaat. Ini prediksi kita nih. Atau bahasa sekarangnya menghindari kegaduhan lebih diutamakan walaupun itu memunculkan maslahat, memunculkan pahala buat kita. Tapi kalau memunculkan kegaduhan, ini yang perlu diutamakan. Kita kalau ngisi dimundurin tuh sejadahnya karena orangnya nggak tahu kemana, maslahat buat kita dapat shaf pertama. Tapi kalau dia datang kemudian memunculkan kegaduhan bakalan rame, ya udah kita memperhatikan yang khawatiran timbulnya kegaduhan tadi. Nah di sini diterangkan fa innallaha qad yusibuka thawabal mutaqaddimin. Allah mengetahui niat kita datang lebih awal pengen shaf pertama, tapi ternyata ada sejadah yang gak ada orangnya. Kemudian untuk menghindari kegaduhan tadi, ya sudah dia berada di belakangnya. Allah tetap memberikan kepada dia pahala shaf pertama. Terkecuali ketika iqomat ya, kita berada di belakang sejadah tadi, nunggu mana orangnya gitu ya. Terus iqomat. Nah ketika iqomat sudah mulai sawu sufufakum rapat, oh ini kosong nih. Kalau saya pindahkan nanti khawatir orangnya marah. Ini posisinya sudah mepet, maka boleh bagi dia untuk sholat di tempat tersebut. Karena kalau dia sengaja membiarkan furjah ya, ada celah yang kita tahu bahwa celah itu nanti akan diisi oleh syaitan yang tujuannya tentu akan menggoda, dan ini paham hadisnya ya, ada larangan untuk membiarkan celah. Jangan bangga biarkan celah ini biar setan masuk biar ikut sholat misalnya. Jelas satu pemahaman yang berbeda dengan pemahaman Rasul SAW yang tujuannya ada dihindari dan agar rapat. Pertanyaan berikutnya, kalau kita ingin ngisi shaf tadi yang ada sejadahnya, apakah kita sholatnya di atas sejadah tersebut atau sejadahnya kita lipat? Tentu yang lebih utama adalah sejadahnya dilipat dan kita sholat di tempat tersebut apa yang ada. Kalau lantai ya lantai, kalau karpet ya karpet. Karena ketika kita sholat di atas sajadah orang tersebut masuk ke dalam bab lain, sholat di atas sejadah ghosob. Bab ghosob, bab yang diharamkan ya, mendekati pencurian ya, namun dikembalikan lagi, tetapi jelas memunculkan rasa kekhawatiran ya. Kita naruh sandal di depan masjid, ada orang lain pengen wudhu, pakai sandal kita wudhu aja, kita pas keluar mana sandalnya nih, wow, ribut, kesal gitu ya, ngedoain yang buruk-buruk, awas nih semoga kakinya orengan gitu ya. Udah gitu datang orangnya kucuk. Maaf ya saya pakai. Waduh, udah keburu ngedoain gitu ya.
Ini diantara hikmah keburukannya nih, gosok, mengambil hak orang lain walaupun dikembalikan lagi. Kita udah kesel duluan, sendalnya kulit, kena air, waduh gitu ya, jadi luntur. Nah kalau kita sholat di atas sejadah orang lain berarti masuk ke dalam bab gosok, ya sholatnya sah, dapat pahala, tapi ada juga perhitungan menggunakan hal yang dilarang tadi. Ada pengecualian, ya. Boleh kita meletakkan sejadah sebagai bentuk cup, ini tempat kita, jangan diisi oleh orang lain. Kalau kita ingin keluar sebentar, ingin mengambil Al-Quran di tiang-tiang, atau ingin berwudu, dan prediksi kita juga nggak nyampe qomat, nah ini diperbolehkan. Kita udah naruh sejadah, kitanya duduk berzikir, membaca Al-Quran. Pengen kamar mandi, udah sejadah tetap ke kamar mandi, kembali lagi ada orang isi, kita boleh minta dia untuk pindah karena ikomat masih lama dan sejadah sebagai tanda ada di situ. Di Masjid Nabawi ya kadang Al-Qurannya jauh, taruh tempat kita ngambil Al-Quran, atau juga di Masjid Al-Haram ya. Berikutnya khul'u an-na'laini was-salatu hafiyan ma'annal makana muhayya wa salihun li tatbiqi sunnati salati bin na'laini. Di antara kekeliruan juga melepaskan kedua alas kaki, sepatu atau sandal di tempat yang memang layak dan cocok kalau sholat itu menggunakan sandal, sebagai bentuk praktek atas sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kita pahami dari hadis Abu Sa'id radhiyallahu anhu. Kami sholat bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di suatu hari, dan dia dalam salah satu sholatnya khala'a na'laihi fawadu'ahuma an yasarihi. Beliau melepaskan dua sandalnya dan ditaruh di sebelah kirinya. Ini menunjukkan bahwa sholat beliau saat itu mengenakan sandal. Ketika Nabi melepaskan sandalnya dan disimpan di sebelah kiri beliau, para sahabat, para jamaah pun melihat dan mereka bareng juga melepas sandal mereka, ya. Bentuk ketaatan kepada Nabi SAW, ya. Kayaknya ini syariat nih. Rasul melepas, mereka melepaskan semuanya. Tatkala sholat selesai, Rasul pun bersabda kepada para sahabat, ya, ma balukum alqaitum ni'alakum. Ada apa kalian? Kok pada ngelepas sandal kalian? Menjawab para sahabat, kami melihat engkau melepas sandal, ya sudah kami akhirnya melepas sandal kami. Kata Nabi SAW, tadi ketika sholat Jibril datang kepadaku dan mengkabarkan bahwa di salah satu sandalnya ada kotoran. Maka aku pun melepas keduanya. Fa idza jaa ahadukumul masjid, jaa ahadukum ilal masjid falyanzur. Kalau di antara kalian datang ke masjid, maka perhatikan sandalnya. Kalau dilihat di sandalnya ada kotoran atau najis, dihilangkan kotoran atau najisnya, wal yusalli fihima, dan sholatlah di atas keduanya. Tina alaihi adza, ini adza bisa diartikan kotoran, ya, atau duri atau yang menyakiti. Yang jelas ketika dibersihkan ya sampai bersih, ya, tidak menyisa ketika sholat. Dalam kisah yang lain, Nabi pernah sholat dalam keadaan melepas sandal, dan terkadang juga Nabi sholat dalam keadaan mengenakan sandal. Wa ba'dzalika li ummatihi, dan ini dibolehkan untuk umatnya. Sabda beliau, idza shalla ahadukum falyalbas na'laihi aw liyakhla'huma baina rijlaihi wala yu'dhi bihima ghayrahu. Jika seseorang di antara kalian sholat, maka kenakan kedua sandalnya atau lepaskan
kedua sandalnya dan letakkan di antara dua kakinya. Dan jangan mengganggu orang lain karena keberadaan sandal kita. Anas bin Malik pernah ditanya, apakah Nabi SAW sholat dengan mengenakan dua sandalnya? Dijawab, iya. Di kesempatan yang lain beliau pun mengatakan sallallahu alaihi wasallam, khaliful yahuda fa innahum la yusalluna fi ni'alihim wala khifafihim. Selisihilah Yahudi, karena mereka itu kalau mendirikan salat la yusalluna fi ni'alihim, tidak salat sambil mengenakan alas kaki, sendal atau sepatu mereka. Tentu ini di tempat sholat yang memungkinkan cocok kita bersepatu atau bersendal ya. Ya, contohnya kita lagi piknik misalnya ya, ke pantai Anyer, lagi asik-asiknya melihat pemandangan indah, datang waktu sholat jauh dari musola, ya udah sholat di pasir, nggak ada alas, ya sudah di pasir. Nah, ketika sholatnya di pasir, sunnahnya adalah tidak melepas sepatu atau sandal. Wah, takut mengganggu yang di belakang ini, pas lagi sujud kena sepatu, ya udah dilepas, taruh di tengah-tengahnya. Tapi sunnahnya mengenakan sepatu atau sandal dalam keadaan yang layak. Makanya wajar ya di zaman Nabi SAW seperti itu, belum ada alas, di pasir, kemudian sujud ya. Setelah sujud ada di antara para sahabat yang mengelap keningnya ya. Kenapa mengelap keningnya? Karena bekas sujud ada bekas pasirnya. Assalamualaikum muka gitu ya, khawatir ada pasirnya. Kalau tempatnya di masjid seperti ini ya, apalagi ada hambalnya, jelas sunnahnya adalah dengan melepas. Dan Rasul sholat pernah melepas dan juga pernah mengenakan. Juga ketika kita hiking ke gunung ya, pencinta alam naik ke gunung ya, tiba-tiba kumandang sholat zuhur, ini dengan keadaan yang ada kita sholat, dan di situ sunnahnya tidak melepas sepatu atau sandal. Nanti ada bab lain lagi, bagaimana nanti wudunya dan sebagainya. Bab berikutnya, maksudnya keturunan yang berikutnya, yaksha fawatal jamaah fayusalli wa huwa hakinun aw nafsuhu tatu ila at-ta'am. Khawatir ketinggalan jamaah, khawatir kelewatan takbiratul ihram bersama imam, maka dia segera ke masjid padahal dirinya sedang menahan diri, ingin buang air kecil atau ingin buang air besar, atau bahkan lapar banget padahal saat itu sudah dihidangkan makanan. Dan ini sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la salata bi hadrati ta'am wala huwa yudafi'u al-akhbatan. Tidak ada salat bagi seorang yang sudah dihidangkan makanan atau dia sedang menahan dari dua hal tadi, ingin buang air kecil, ingin buang air besar. Waduh, kalau saya buang air kecil nih, takutnya imam takbir nih. Kalau buang air besar kelamaan nih. Udah tinggalin aja lah. Akhirnya sholat dapat sholat pertama, dapat takbir bersama imam, tapi dalam sholatnya berjuang dia ya. Wah, keringetan segala macam, goyang-goyang gitu ya. Oke, kalau tidak ada pertahanan yang kuat misalnya ya, kalah misalnya, kelepasan gitu ya, tentu akan mengganggu yang lain ya. Tapi kalau sampai suaranya bergemuruh gitu ya, mengagetkan ya. Ini indah ya, Islam luar biasa. Sholat yang begitu penting ya. Ada pahala-pahala tambahan. Sholat pertama tepat takbiratul ihram. Tapi kalau ternyata berhubungan dengan kesehatan seseorang, Islam malah lebih fokus pada kesehatannya, biar dia sehat dan dalam kesempatan yang lain dia bisa sholat fokus nyantai. Coba kalau sekarang dia menahan-nahan ya, apalagi imamnya waladhdallin amin alif lam mim al-baqarah gitu ya,
Wah, tambah goyang-goyang tuh keringetan. Imam salam udah langsung ngacir dia kamar mandi. Bisa jadi dia ini awal-awal penyakit gitu ya. Riwayat Anas dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, "Idza qurriba al-asha wa hadarat as-salat fabda'u bihi qabla an tusallu salatal maghrib wala ta'jalu an asyaikum." Idza qurriba, kalau didekatkan ya, berarti kalau dihidangkan. Kalau dihidangkan makan malam kemudian datang waktu sholat. Di sini hadarati sholat, datang sholat. Bisa bermakna azan, bisa bermakna beneran sholatnya langsung takbir. Fabda'u, kata Nabi SAW, maka mulailah bihi, dengan makan itu sebelum kalian sholat maghrib, dan jangan buru-buru ketika makannya. Wala ta'jalu an asyaikum, jangan buru-buru ketika makannya. Dihidangkan oleh istrinya ya, oleh bapaknya, oleh ibunya. Nah, makan dulu ya. Udah dihidangkan nih, mau dimakan azan, pas mau dimakan iqamat. Islam ya, yang sudah ditunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, utamakan makannya. Dan juga jangan buru-buru. Ini juga jelas mengandung hikmah kesehatan. Islam ternyata ya, ketika berbenturan antara kepentingan pribadi yang mendapatkan pahala besar dengan pribadi yang hanya duniawi, ternyata ada tuntunan untuk mendahulukan yang duniawi. Ya, sebagaimana yang sekarang sedang terjadi ya di awal-awal puncak virus corona ya. Banyak ya kajian-kajian para ulama yang begitu yang memperhatikan hal ini. Karena kalau berdekatan secara ilmu kedokterannya akan mempercepat proses tadi penyebaran virus. Ketika saking puncak-puncaknya, zona merahnya menganjurkan sholat di rumah. Wah, ini berarti menghalangi gitu ya, mencegah. Nah, ternyata kajian pemerintah dan ulama ya tidak semata-mata ingin menghalangi, bukan ya. Tujuannya untuk menjaga kesehatan, berpikir untuk melakukan sedikit tapi nanti faedahnya panjang. Diprediksi kalau tetap berjamaah dan rapat, diprediksi gitu ya, memunculkan penyakit, ya tentu kedepannya dia tidak bisa continue sholatnya atau ibadah yang lain. Di masjid turunnya keberkahan ya. Di masjid tempat ketenangan, pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin adanya penyakit. Ya, ini juga butuh diperkuat dengan dalil. Ya, coba aja duduk berdoaan di masjid, salah satunya batuk di depannya dia gitu ya. Batuk oho atau orang yang sudah kena positif menyebarkan, itu tuh secara kedokteran dan prediksi juga tentu akan memunculkan penyakit. Nah, Islam luar biasa ya, memperhatikan masalah kesehatan, dan diantaranya di sini. Ingin buang air kecil, segerakan. Ingin buang air besar, segerakan, walaupun ketinggalan sholat jamaahnya. Tentu Allah Subhanahu wa taala akan melihat niat kita. Seandainya tidak ada dorongan dari dalam ini, saya pasti akan sholat berjamaah dari awal. Seandainya tidak ada ketentuan dari pemerintah untuk tidak sholat di masjid, dan biasanya dia di masjid, maka sholatnya dia di rumah dapat pahala sholat berjamaah di masjid. Karena kebiasaannya, ketika itu tidak, karena adanya uzur yang syar'i, maka pahalanya itu dapat ya. Ya, walaupun dalam masalah ini terjadi khilaf ya, yang jelas-jelas khilaf ya diantara para ahli ilmu di zaman kekinian. Ada yang mempertahankan dan ada yang berusaha
untuk menjaga dengan menjauhi kerumunan. Namun demikian, jangan sampai ini menjadi kebiasaannya. Udah ngerti nih, qomat jam sekian, ngasih kode ya, istri, bu pengen makan gitu ya. Pas dihidangkan qomat, dihidangkan azan. Kata hadis juga, dahulukan makan ya. Ketika ini sudah jadi kebiasaannya, ya berarti jelas ya Allah benar tahu niatnya dia, berarti dia artinya mempermainkan syariat Islam. Kemudian yang terakhir, kesalahan yang ketujuh dari sekitar 12-15 ya. As-sur'atu fit tanazzuhi minal bauli yudrika al jamaah. Dia ke kamar mandi sebelum iqamat ya, untuk buang air kecil. Ketika buang air kecil kedengaran iqamat, waduh, ketinggalan nih takbiratul ihram bersama imam. Akhirnya dia pun buru-buru dalam bersucinya ya, dengan tujuan untuk mendapatkan salat dari awal. Dan ini merupakan kesalahan yang sangat fatal kalau buru-buru dalam bersuci ya. Karena dikhawatirkan dia tidak sempurna dalam bersucinya. Hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu tentang dua orang yang diazab di dalam kubur. Kita tahu cerita hadisnya ya. Rasul dan para sahabat berjalan melewati kuburan dan beliau mendengar ada dua kubur yang penghuninya diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Rasul pun mengambil dua pelepah kurma ya, kemudian membaginya, memotong menjadi dua, ditancapkan, dan beliau menyatakan dua orang ini sedang diazab. Selama pelepah kurma ini basah, maka azabnya dihilangkan atau dikurangi atau dihentikan. Dan kedua-duanya ini diazab bukan karena dosa yang kita anggap sangat besar ya, tetapi salah satunya karena tidak bersuci. La yastabri'u min baulihi, tidak bersuci atau tidak bersih ketika bersucinya. Maka Nabi pun bersabda, tanazzahu minal bauli fa inna amata adzabil qabri minhu. Bersucilah kalian dari air kecil, air kencing ya. Karena amata berarti umum, yang kebanyakan, karena kebanyakan azab kubur itu sebabnya dari air kencing tadi. Ya, apakah dia tidak bersuci atau bersucinya tetapi tidak sempurna ya. Dan kita sendiri yang bisa ya menimbangnya, kita sendiri yang bisa melihat, bisa memprediksi ini bersih atau tidak bersih, dan antara yang satu dengan yang lainnya jelas berbeda. Nah, buru-buru seperti ini akan mendatangkan mudarat ya. Tujuannya baik untuk mendapatkan sholat berjamaah tetapi berakibat fatal. Tapi ini yang bisa kita bahas sekitar 7 kekeliruan. Ya, ternyata pada prakteknya ada yang terjadi dengan masbuk atau bukan masbuk. Namun hal ini juga ya biasa kita lihat dan juga biasa kita alami. Semoga dengan mengetahui ini kita bisa lebih hati-hati lagi. Karena permasalahan sholat ini permasalahan yang sangat penting ya. Kedudukan dalam Islam nomor 2 setelah syahadat. Di akhirat nanti sholat yang pertama kali akan ditanya. Kalau sholatnya di dunia baik, maka seluruh amalannya pun akan ngikut. Sholatnya buruk, maka amalannya pun juga akan mengikutinya. Sholat tidak terkait dari takbir kemudian salam ya. Sholat terkait dengan syaratnya, dengan kewajibannya, dengan rukunnya, dan dengan hal-hal yang tadi. Maka ini sangat penting untuk kita pahami bersama. Wallahu a'lam bishawab.
semoga kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuatan untuk bisa melakukan banyak amal soleh yang menjadi jembatan untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum ditutup, kalau ada hal-hal yang ingin diperjelas, silahkan. Ya. Kalau Mas Bukti sholat Jumat tertinggal 2 rakaat, dia selanjutnya sholat Jumat atau sholat Jumat? Ya, ini luar biasa nih. Seorang yang sholat Jumat, dia masbuk, ketinggalan 2 rakaat ya. Masuknya itu imam salam atau belum salam? Belum salam. Ya. Apakah dia dapat pahala Jumat atau tidak gitu ya? Dia selanjutnya sholat zuhur atau sholat Jumat? Ya, selanjutnya apakah sholat zuhur atau sholat Jumat? Nah, disebut dia berjamaah, berpahala mendapatkan sholat berjamaah. Pertama, kalau mendapati ruku bersama imam berarti mendapatkan rakaat tersebut. Ada juga pendapat yang menyatakan selama imam belum salam kita bergabung dengannya, maka kita mendapatkan pahala berjamaah. Dan setelah imam salam ya kita menyempurnakan. Kalau sholat Jumat 2 rakaat, kita bergabung saat imam sedang tasawuf akhir, maka kita mendapatkan pahala sholat berjamaahnya, dan ketika salam sudah tidak perlu lagi sholat zuhur. Kecuali kalau imam sudah salam ya, imam salam kanan kiri selesai, nah berarti kita sholat zuhur ya, bagi yang masbuk. Walaupun sholat jamaahnya Jumat tadi tidak mendapatkan pahala Jumat ya, dia hanya mendapatkan pahala sholat zuhur. Karena tadi pahala sholat Jumat yang keutamaannya mendapatkan pahala seperti yang berpuasa selama setahun, sholat malam selama setahun, bahkan menjadi kafarah penghapus dosa 1 pekan plus 3 hari, ketika dia bisa mendengarkan khutbah dari imam, khutbah imam dari awal, fokus, tidak terputus, dekat dengan imam, tidak menyakiti, maka mendapatkan pahala tadi. Tapi ketika menyakiti, ketika tidak fokus, ya berarti kita mendapatkan pahala sholat zuhur, artinya sholat masa. Apalagi kasusnya tadi gitu ya, keterlambatannya itu sesuatu yang insidental buat dia, sesuatu yang dadakan yang tidak pernah dalam kebiasaannya. Maka bisa dilihat dari kebiasaannya juga, ketika memang dia selalu di awal ya, kemudian ada uzur syar'i, maka insya Allah dia juga mendapatkan pahala full karena tidak ada kesengajaan. Begitupun dengan kebiasaan amal soleh kita ya, biasa berjamaah di masjid tepat waktu, tiba-tiba sakit ya. Dalam sakitnya walaupun dia sholat sendirian, dicatat sholat berjamaah dan tepat waktu. Biasanya nih jam segini dia thalabul ilmi, menuntut ilmu setiap hari Sabtu misalnya. Qadarullah ada tugas, qadarullah dia sakit, berharap banget datang ke masjid untuk thalabul ilmi. Insyaallah dicatat oleh Allah dia mendapatkan pahala berthalabul ilmi. Begitupun dengan kebiasaan amal soleh yang lain, baca Al-Quran dan lain sebagainya. Ya wallahu a'lam bishawab. Ya. Sampai mana Ustaz? Kalau sholat maghrib atau isya, imam kan ada ini, hadis takbiratul ihram, terus dia baca doa kita ya. Itu kan ada jeda itu, baru baca Al-Fatihah. Apakah sampai Al-Fatihah itu maksudnya takbiratul ihram? Ya. Ya, di dalam sholat berjamaahnya saja ada keutamaan.
Jangankan berjamaahnya, sholatnya saja, katakanlah misalnya sendirian di rumah, ya dapat pahala. Di rumah berjamaah dapat pahala. Berjamaah di masjid berpahala. Tepat waktu di masjid berpahala. Masbuk 2 rakaat berpahala. Tidak masbuk berpahala. Bergabung bersama imam, mengikuti takbirnya dapat pahala. Mengucapkan amin bersama imam juga dapat pahala. Artinya semua itu ada keterangan pahala-pahala tersendirinya di luar pahala yang 27 derajat atau 25 derajat. Membaca amin bersama imam dapat pahala. Dihapuskan dosa-dosa yang lalu. Kalau aminnya dia bareng dengan malaikat dan bareng dengan imam. Batasan kita masbuk dari takbiratul ihram seperti apa? Setelah takbiratul ihram, berikutnya yang kita kedengaran adalah bacaan surat Al-Fatihah ya. Mendengarkan Al-Fatihah juga ada keutamaan tersendiri. Maka batasan dia masbuk dari takbiratul ihram ya ketika imam membaca Al-Fatihah. Bahkan ya dalam salah satu pendapat dalam literasi Islam, ketinggalan surat Al-Fatihah dia masbukan ya. Imam masih membaca Maliki Yaumiddin, kita masbuk masuk bergabung Allahu Akbar. Menurut pendapat ini dia tetap masbuk. Imam salam dia harus menambah 1 rakaat. Ya walaupun kita mempraktekkan bahwa 1 rakaat itu didapat minimalnya ruku bersama imam. Nah, berarti kalau kita gabungkan maka batas kita masbuk dari takbiratul ihram adalah pembacaan Al-Fatihah. Maka segera nih kita ketika yang mendapatkan pahala takbiratul ihram, imam takbir, kita segera. Kan ada takbir Allahu Akbar masih ngobrol. Baru setelah Bismillahirrahmanirrahim langsung Allahu Akbar. Terutama anak-anak gitu ya. Takbir Allahu Akbar langsung takbir, lari-lari dulu gitu ya. Baru kalau imamnya ruku, lari berbutan gitu ya. Udah lari-lari gini udah capek, imamnya sami Allah liman hamidah ketinggalan. Keutamaan yang didapatkan bagi orang yang mendapatkan takbiratul ihram bersama imam selama 40 hari dia mendapatkan 2 pembebasan ya. Dibebaskan dari api neraka dan dibebaskan dari kemunafikan. Ini sangat berat. Ini tantangan nih buat kita. Peluang untuk berintrospeksi diri kita. Ini saya ini munafik apa tidak nih? Buat pribadi aja ya, jangan buat barimatar orang lain, tidak, buat pribadi. Saya ini munafik atau tidak ya? Saya tidak ingin jadi munafik. Saya usahakan dapat takbiratul ihram selama 40 hari. 5 kali sholat. Ya berarti setiap adzan dia langsung ke masjid. Terus bagaimana kalau dia ternyata dalam 1 hari terlambat? Ya udah ulangi lagi dari awal. Karena balasannya luar biasa, pahalanya luar biasa, persyaratannya juga ketat. Ya, maka dituntut ketika imam bertakbir kita langsung bertakbir. Ini juga ada tuntunannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ju'ilal imam liyutamma bihi fa idza kabbara fakabbiru ya. Imam itu ada untuk diikuti. Ketika imam takbir fakabbiru, maka langsung kalian bertakbir ya. Bukan summa kabbiru, kemudian bertakbirlah. Kata-kata kemudian datang berikutnya dengan jeda. Tapi kalau langsung fakabbiru. Ya, keutamanya besar. Ini seperti kita berharap surga Firdaus. Berharap surga Firdaus enggak dapat, ya berarti bawahnya. Enggak dapat, berarti bawahnya terus karena surga bertingkat-tingkat ya. Begitupun tadi, ketika kita fokus ingin mendapatkan takbir bersama imam, ketika enggak dapat, ya minimalnya dapat dari awal. Ketika enggak dapat, ya minimalnya membaca amin. Ya, wallahu a'lam bishawab.
terkait ada gerakan-gerakan pada saat khutbah yang bertanggung-tanggung. Bagaimana kalau dari petugas nonton, petugas yang menjaga sound system dan sebagainya, atau juga gerakan-gerakan misalnya ada yang lain dan sebagainya, itu mau dijelaskan. Terima kasih. Ya, pertanyaan luar biasa nih. Kenyataan kita ya, bagaimana dengan petugas Jumat atau misalnya ada kenceleng. Semuanya ketika kita mengetahui keutamaan tadi bisa kita siasati ya. Karena yang diminta dalam khutbah itu adalah fokus mendengarkan dari awal sampai akhir. Ketika khutbah ya, artinya ketika imam duduk tidak khutbah. Ketika tidak khutbah ya berarti kita enggak masalah, tidak fokus. Tapi ketika imam sudah berdiri lagi, kita harus fokus. Nah, petugas azan biasanya gitu ya, dia menyibukkan diri sebelum imam khutbah ya. Atau terkadang di beberapa masjid di tengah-tengah imam duduk. Nah, tapi kalau misalnya imamnya sedang khutbah melakukan kesibukan yang tidak penting atau tidak syar'i bisa mengurangi. Ya, bisa. Tapi kalau syar'i artinya kalau dia tidak bertindak berbahaya nih. Ya maka ini dibolehkan dan lihat dari kebiasaannya ternyata enggak pernah gitu, ya tetap dicatat sebagai difokus mendengarkan khutbah. Bagaimana dengan kenceleng? Kalau misalnya kita bisa siasati, kalau misalnya bisa disiasati gitu ya, saya pengen ngasih kencelengnya pas masuk aja seperti itu ya, masuk kenceleng dulu. Ketika tidak ada kenceleng di situ, ya adanya kita sebagai jamaah, tiba-tiba ada kenceleng, bagaimana nih? Ada dua pertemuan yang harus kita sikapi secara cepat ya. Sementara kita harus fokus ngomong diam, itu bisa lago, sia-sia. Sedang fokus ambil pasir, itu lago, sekian detik itu sudah lago. Maka bagaimana dengan lagi dengar ini ada kenceleng, ngambil kenceleng, ngambil dompet ya, milih-milih, sudah taruh salah ambil tadi itu ya, mau ngasih yang 1.000 kok 100.000 salah gitu ya, terus jatuh lagi misalnya ya, jelas ini melebihi ngambil pasir tadi. Kalau ternyata seperti itu kita bisa mensiasati, udah kita lihat kan kanan kiri itu, walaupun kita ke depan kelihatan kenceleng jalan itu ya, dengerin khutbah seret ada kenceleng, udah ambil kencelengnya, putarkan ke samping gitu. Tapi kita tidak terputus dari fokus khutbah kita. Masalah ngasih sedekah ya gampang, setelahnya bisa setelah Jumatan ya, terkecuali kalau dalam hati kita ingin dilihat. Nah ini yang berbahaya, yang bisa merusak ya. Ada kenceleng, malu nih kalau dilewatin, ngambil dompet ya, diisi, kecuali kalau udah disiapkan segala macamnya ya. Nah ini salah satu strategi kita saja ya sebagai jamaah. Ketika tiba-tiba ada kenceleng masuk, ya udah fokus, ambil, lewatin, udah kita dengarkan lagi. Kalau mau nyumbang tadi setelahnya atau sebelumnya. Terus bagaimana dengan kita sebagai pengurus masjid? Jangan sampai dengan adanya kenceleng menghilangkan pahala para jamaah tuh, para Jumatan. Distrategikan ya. Misalnya jam sekian sebelum khutbah, kenceleng diputar dulu. Putar ya. Atau di tengah-tengah muter misalnya adzan, udah lihat. Adzan selesai segera ambil gitu. Atau ketika imam salam setelah sholat, assalamualaikum, putarkan. Nah, putarkan gitu. Apalagi khutbahnya tentang keutamaan sedekah misalnya ya. Setelah itu diputarkan. Ya, insya Allah kan punya pengaruh ya. Ya, Allah alam bisawab. Baik kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
semoga apa yang kita paparkan di kesempatan 3 hari ini memberikan pengaruh kepada kita, minimalnya adalah pengaruh turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala yang membekas di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Ya, ini sudah jam 6.18, berarti matahari sudah terbit dan sudah melewati masa-masa setengah tombak, artinya sudah diperbolehkan untuk sholat suruh ya, atau sholat tuluh, yang pahalanya siapa yang sholat subuh berjamaah kemudian duduk untuk berzikir, mau membaca Al-Quran atau thalabul ilmi, kemudian sholat 2 rakaat matahari terbit, tidak pas matahari terbit tapi ditunggu selama 15 menit, maka dia mendapatkan pahala haji sempurna, haji sempurna, haji sempurna. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.